Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya Murono Murene Uber. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang perbandingan estimasi antara estimasi penjualan jangkrik dan estimasi penjualan telur jangkrik. Saya bahas ini dengan tujuan supaya kita mengetahui selisih dari kedua estimasi tersebut. Jadi kita bisa tahu yang mana yang lebih menguntungkan. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita mulai. Untuk yang pertama kita bahas dulu tentang estimasi penjualan jangkriknya. Jadi sebenarnya untuk estimasi ini saya sudah pernah bahas di video sebelumnya. Jadi teman-teman bisa cari di channel saya estimasi ternak jangkrik. Di situ pembahasan estimasi penjualan jangkriknya, bukan penjualan telur jangkrik. Yang mana pada akhirnya penghasilan bersih itu kurang lebih Rp900.000 per bibit 1 kilogram telur jangkrik. Ya, Rp900.000 itu hasil bersih dengan telur jangkrik 1 kg. Tapi ini estimasi 2 tahun yang lalu, bukan estimasi yang sekarang. Kalau estimasi sekarang itu mungkin bisa berbeda karena ada beberapa faktor. Yang pertama, harga pornya, harga konsentrat itu harganya naik, tidak sama dengan yang 2 tahun yang lalu. Kalau 2 tahun yang lalu per kilogramnya itu masih sekitar 7.000. Jadi satu karungnya yang isinya 50 gram konsentrat itu harganya 325 kalau nggak salah itu. Ya sekitar itu pokoknya 325.000 atau 350. Sedangkan kalau sekarang itu satu karungnya yang isinya 50 kg itu harganya sudah 400.000. Jadi selisihnya kurang lebih sudah 50.000 sendiri. Jadi kalau dikonversi ke hari ini ya, mungkin penghasilan bersihnya kalau 1 kg telur jangkrik sekitar Rp800.000. Jadi beda 100.000 dengan 2 tahun yang lalu. Ini yang estimasi penjualan jangkriknya, dan estimasi ini jangka waktunya sekitar 40 hari dari mulai pemeraman telur jangkrik hingga menetas hingga panen. Itu dalam jangka waktu sekitar 40 harian. Jadi sudah ketemu kalau estimasi penjualan jangkriknya itu sekitar 800.000 per bibit atau per telur jangkrik 1 kg. Oke, kemudian kita bahas tentang estimasi penjualan telur jangkriknya. Kita mulai dengan modal awal, yaitu beli jangkrik yang sudah siap panen, yaitu jangkrik, kalau jangkrik alam berusia atau berumur 35 hari. 35 hari siap panen kita beli. Kalau kita estimasikan dari kita pemeraman telur jangkrik menetas hingga sampai indukan, itu bisa saja sebenarnya. Cuma kita menyesuaikan dengan estimasi yang pertama, yaitu estimasi penjualan jangkriknya, menyesuaikan dalam hal waktunya, yaitu 40 hari. Jadi kalau kita mulai mulai pemeraman telur jangkrik nggak fair, karena lama sekali. Siap panen saja sudah 40 harian, kemudian sampai diindukan itu kan 2 kali lipat jangka waktunya. Jadi nggak fair dong. Estimasi 2 hal ini nggak fair. Jadi kita bandingkan, menyesuaikan dengan jangka waktu estimasi yang pertama, yaitu estimasi yang penjualan jangkriknya. Jadi kita beli jangkrik yang sudah siap panen. Kita beli dengan harga 24.000 ya. Ini hitungannya harga standar.
1 kilogram jangkrik alam, ini jangkrik alam ya yang saya bahas ya. Jangkrik alam 20.000, kemudian ketambahan karung sama jasa panennya 2.000, jadinya karung 2.000, jasa panen 2.000, 4.000, jadi 24.000 itu per 1 kilogramnya. Nah, kuantitasnya itu kita sesuaikan dengan estimasi yang pertama juga, estimasi penjualan jangkrik yaitu 100 kg jangkrik. Nah, kita kalikan 24.000 dikali 100 kg berarti 2.400.000. Kenapa kok dikalikan 100 kg? Karena di estimasi pertama itu bibit 1 kg itu standarnya hasil panenannya itu dapat 100 kg jangkrik gitu ya, dapat 1 kintal. Jadi calon indukannya juga kita sesuaikan 100 kg. Jadi 2.400.000 calon indukan 100 kg jangkrik. Kemudian konsentrat atau pur ya, dari mulai kita beli itu sampai jangkrik tidak produktif lagi, artinya jangkrik sudah tidak bisa bertelur lagi atau sudah banyak yang mati, itu kira-kira kalau kuantitasnya 100 kg jangkrik itu habisnya purnya atau konsentratnya 3 karung atau 150 kg. Jadi 1 kilogramnya kalau kita anggap 8.000, pokoknya 1 karungnya yang isi 50 kg itu harganya 400.000. Jadi kalau kita kalikan 3 jadi 150 kg itu 400 kali 3 1.200.000. Jadi kita tambahkan 1.200.000 ditambah modal beli calon indukan jangkriknya 2.400.000 tadi kan, jadinya 3.600.000. Oke, sudah modalnya itu sudah komplit, itu sudah pakannya itu. Kalau pakan-pakan yang lain seperti kayak sayur-sayur itu enggak terlalu banyak lah untuk menunjang jangkrik banyak bertelur. Itu kayak sayur-sayuran kayak labu itu menunjang. Kalau kita beli ya mungkin enggak terlalu banyak. Atau kalau kita mau anggarkan, anggaplah kita bulatkan 4 juta lah, dari 3.700.000 kita bulatkan menjadi 4 juta. Oke, sudah komplit itu. Kemudian kita kalkulasi penjualan telur jangkrik. Nah, indukan jangkrik 100 kg itu pada umumnya bisa menghasilkan telur jangkrik 50 kg. 50 kg telur jangkrik. Atau kalau teman-teman nggak yakin, oke lah kita kurangi 10 kg. Nah, kurangi 10 kg itu sudah banyak itu. Nah, karena mungkin ada kemungkinan yang lain. Jadi 40 kg lah, 40 kg telur jangkrik. Nah, kita kalkulasi penjualannya. Kalau 1 kg telur jangkrik kita anggap 200.000. Karena harga standarnya telur jangkrik itu 1 kilonya 200.000 ya. Lagi-lagi ini saya bahas dengan standarisasi ya, standarisasi harganya nggak terlalu tinggi, nggak terlalu murah ya. Jadi 200.000 kali 40 kilo, karena 40 kilo kan berarti dikali 40, 200.000 dikali 40 mendapatkan 8 juta. Jadi sisanya masih 4 juta ya. Nah, itu untungnya 4 juta. Jadi sudah jelas teman-teman, antara dua estimasi tersebut, yaitu estimasi penjualan jangkrik dengan estimasi penjualan telur jangkrik, sudah jelas lebih menguntungkan penjualan telur jangkrik. Itu ya teman-teman ya. Ini sebatas pengetahuan saja, dan mungkin banyak pertanyaan dari teman-teman bisa ditanyakan di kolom komentar. Mungkin pembahasan saya ini terlalu sedikit ya, karena bisa saja saya panjangkan, cuma nanti kan durasinya lama gitu. Jadi mungkin masih banyak pertanyaan, teman-teman bisa bertanya di kolom komentar. Kalau saya tahu nanti akan saya jawab. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Saya berharap bisa bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.